berdoa bersama. Silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Kita absen terlebih dahulu. Hafizah Zuratul Zakiyah. Khairul Nisa. Olivia Salimah Harani. Anak semua. Jadi untuk model pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran discovery inquiry learning. Jadi sebelum kita mulai pembelajarannya, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebudayaan masyarakat Arab Mekah sebelum Islam, ya. Kemudian kriteria penilaian pencapaian yang harus kita capai adalah siswa mampu memahami bagaimana kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam, mampu menilai bagaimana kebudayaan Arab sebelum Islam, dan yang terakhir mampu mendefinisikan atau mampu menceritakan bagaimana kondisi Arab sebelum Islam. Itu semua sebelum kita belajar, ya, agar lebih semangat, lebih greget untuk belajar, kita lakukan yel-yel dan tepuk semangat terlebih dahulu. Ya. Belajar? Ya. Mari kita lakukan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk konsentrasi.
kita mulai. Terlebih dahulu, Bapak akan membagikan soal tulisan kepada kalian. Jadi, kalian kerjakan. Ini ada 5 soal, ya. Dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan. Mulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah. Anak-anak semua, sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, ada baiknya kita mengingat kembali, ya, mengulas kembali pelajaran yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin, ya. Masih ada yang ingat? Masih. Pelajaran kita adalah seputar bagaimana biografi Nabi Muhammad, ya. Coba sekarang saya tanya kepada kalian, siapa nabi kita? Muhammad. Lahirnya tahun berapa? Siapa nama ayahnya? Abdullah. Siapa nama ibunya? Aminah. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Siapa nama pamannya? Abdul Muthalib. Secara keseluruhan tadi semua kalian masih ingat pelajaran yang kita pelajari pada minggu kemarin. Sekarang saya tanya pada Rodotul Ulum. Tahun berapa Nabi kita dilahirkan? Tahun gajah. Masanya 571 Masehi. Kasih tepuk tangan. Sekarang Hersi Naila Azhara. Siapa tadi nama ayahnya? Abdullah. Nama ibunya? Siti Aminah. Alhamdulillah, ternyata kalian masih ingat semua tentang pelajaran yang kita pelajari pada minggu yang kemarin. Ayo kasih tepuk tangannya. Baiklah anak-anak semua, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah seputar kondisi masyarakat Arab di Mekah. Jadi silakan kalian simak baik-baik video ini, ya. Disimak video ini, kemudian nanti, ya, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Setelah selesai menyimak video pembelajaran ini, tugas kalian adalah mendiskusikan dengan satu kelompok, teman satu kelompok, kemudian membahas permasalahan pada materi pada video ini. Jadi nanti untuk kelompok 1, ya, dicatat baik-baik. Untuk kelompok 1 itu adalah membahas dan mendiskusikan tentang kondisi masyarakat Arab dalam bidang agama, ya. Kondisi keyakinan atau kondisi
melihat video ini nanti, kalian diskusikan dengan teman kalian, kelompok kalian, seputar kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Kemudian kelompok 3, ya, kelompok 3 kalian nanti akan mendiskusikan tentang materi kondisi perekonomian atau kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Sedangkan kelompok yang keempat, kelompok yang terakhir, kalian nanti akan diskusikan tentang kondisi politik, ya, atau aspek politik masyarakat Arab sebelum Islam. Paham ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam pada dasar sebelumnya kelas 7. Dengan materi pembahasan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya dari aspek agama, kepercayaan masyarakat Arab sebelum adanya Islam, mereka menyembah berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Mereka menyimpang dari ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Ismail sebagai putranya. Menyimpang dengan berhala yang ia sembah bernama Lata, Uzza, dan Manat. Maka dari itu kepercayaan baru menyebarlah di seluruh Arab. Adapun agama yang ada di Arab sebelum adanya Islam diantaranya adalah Yahudi, Nasrani, Majusi, Sababi, dan menyembah jin serta malaikat. Oke, jadi apa yang kita saksikan pada video barusan, ya, bahwasannya kondisi keyakinan atau kondisi masyarakat Arab, ya, itu terbagi menjadi 4. Dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 4. Ya, yang pertama ditinjau dari aspek keyakinan atau kepercayaan atau aspek agamanya, ya. Untuk mayoritas agama Arab Mekah, ya, sebelum Islam itu mayoritasnya adalah penyembah berhala. Nih, ya, gambar-gambarnya diperhatikan, ini merupakan gambar-gambar dari patung atau berhala yang disembah oleh bangsa Arab, ya. Jadi proses penyembahan berhala ini, ya, itu terjadi, itu sebenarnya belum lama. Jadi pada awalnya sebenarnya masyarakat Arab ini adalah penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan diteruskan oleh Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim, ya. Ini pada mulanya. Tetapi kemudian seiring waktu, ketika Arab itu dipimpin oleh suku Khuza'ah namanya. Nah, kemudian salah satu pemimpinnya ini namanya Amir bin Lu'ay al-Khuzai dari suku Khuza'ah. Dia pergi ke Yaman, ya. Kemudian di Yaman itu dia menyaksikan penduduknya menyembah berhala karena beribadahnya kepada Tuhan itu melalui media baru berhala, ya. Kemudian ketika pulang dia punya inisiatif dibawakan batu, ya. Makanya kemudian dia meminta kenang-kenangan dari suku Amalikoh yang ada di Yaman, sebuah berhala merah, ya, dari batu merah yang diberi nama Hubal, ya. Kemudian seiring waktu akhirnya penduduk Mekah ini itu menyembah berhala. Kemudian muncullah berhala-berhala lain selain Hubal yang dibuat oleh masyarakat Arab. Di antaranya ada Lata, ada Uzza, dan ada Manat. Bukan hanya 4 ini, kemudian penduduk sekitar Makkah kemudian mereka juga membuat berhala-berhala
berhala. Nah, mereka memiliki kebiasaan mengubur anak perempuannya yang masih balita hidup-hidup. Ya, mereka sangat malu memiliki anak perempuan. Karena apa? Karena anak perempuan itu dianggap menjadi beban. Itu yang latar belakangnya kenapa bangsa Arab tidak suka dengan anak perempuan, sehingga kondisi sosial mereka disebut dengan kondisi jahiliyah. Ya, keadaannya disebut jahiliyah. Kita lanjutkan. Selanjutnya dari aspek ekonomi. Dari aspek ekonomi, masyarakat Arab semuanya Islam. Adapun perekonomian masyarakat ketika itu adalah penyadaraan, perdagangan, peternakan, dan pertanian. Kemudian dari aspek politik masyarakat Arab dan Islam, mereka sangat gemar berperang bersaing dan jadi perang antar suku. Adapun politik Arab ketika itu, mereka berpolitik dengan dinasti Raja Arab dengan Islam dan Persia. Adapun kerajaan yang ada di Jazirah Arab, di antaranya kerajaan Hijaz, Sabah, India, Lebanon, Persia di Yaman, Romawi di Yaman, Kindah, Ma'in, dan bahkan 10 jabatan tinggi suku Quraisy, yaitu Hijabah, Sikoria, Riyad, Sifara, Liwa, Ifada, Nadwa, Khaiman, Kharizana, dan Azri. Oke. Kemudian selanjutnya kondisi masyarakat Arab yang selanjutnya yang ketiga adalah kondisi ekonomi. Jadi secara perekonomian masyarakat Arab itu memiliki 3 mata pencaharian. Ya, ada 3 mata pencaharian yang menjadi usaha bagi bangsa Arab. Yang pertama ada perdagangan, yang pertama, kemudian ada pertanian, yang terakhir ada peternakan. Ini untuk kondisi perekonomian masyarakat Arab. Dan yang terakhir adalah kondisi politik. Ya, secara politik bangsa Arab itu dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik. Yang pertama ada Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur yang beribu kota di Topet. Kemudian yang kedua ada Kekaisaran Persia. Ya, Kekaisaran Persia ini dengan agamanya Zoroaster. Kemudian yang terakhir ada Kerajaan Himyar. Kemudian ya, selain 3 kekuatan politik tersebut, di Arab juga pernah ada beberapa kerajaan. Ya, di antaranya ada Kerajaan Indah, ada Kerajaan Sabah, ya, dan banyak lagi kerajaan lainnya. Nah, kemudian dalam sistem pemerintahan Mekah atau Quraisy, ya, mereka membagi kekuasaannya itu menjadi 10 jabatan, ya, jabatan tinggi. Yang pertama ada Hijabah, ini, ya, namanya Hijabah. Ini penjaga Ka'bah. Kemudian ada Sikoya, kemudian ada Dia, kemudian ada Liwa, Rifada, ada Nadwa, Khaiman, Khizana, dan Azri. Ini untuk 10 jabatan yang ada di Mekah. Di sini Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dari Arab untuk mengajarkan kepada manusia tentang akidah dan
untuk substansi ataupun visi dakwah Nabi Muhammad itu sebagai rahmatan lil alamin adalah mengajarkan kepada manusia tentang akidah dan larangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menegaskan tentang adanya hari pembalasan, mengajarkan akhlak terpuji dan melarang berbuat kemungkaran, mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Jadi ini untuk pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, ya, masing-masing kelompok mengerjakan tugas yang sudah saya instruksikan di awal tadi. Ya, silakan kalian mendiskusikan tugas yang sudah saya bagi tadi tentang bagiannya masing-masing. Nanti masing-masing kelompok ya akan menyampaikan temuan analisisnya terkait materi yang sudah saya berikan. Silakan dimulai dari sekarang. Saya kasih waktu 10 menit. Menjelaskan temuannya ya, tentang materi yang sudah kita bahas di depan tadi. Coba sekarang saya minta kelompok 3 terlebih dahulu. Ya, ini kelompok 3. Coba apa yang kalian temukan, catatan apa yang kalian hasilkan dari video yang sudah kita lihat. Silakan. Apa? Bisa disimpulkan? Dalam bidang perekonomian, masyarakat Arab memiliki 3 mata pencaharian, yaitu bidang perdagangan, bidang pertanian, dan bidang peternakan. Masyarakat Arab sebelum Islam. Menurut kelompok kami, masyarakat Arab Mekah Islam mayoritas adalah menyembah berhala. Awal mula menyembah berhala mulai saat Amir bin Lu'ay pergi ke negeri Syam dan melihat penduduknya menyembah berhala. Ketika kembali ia membawa berhala merah yang diberi nama Hubal. Juga terdapat berhala lain, diantaranya Lata, Uzza, dan Manat. Seiring berkembangnya waktu, terdapat 360 berhala di sekitar Ka'bah. Selain menyembah berhala, terdapat juga agama-agama yang dianut bangsa Arab pra-Islam, diantaranya agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sabai. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Bagaimana menurut kalian ya tentang kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam? Hasil diskusi kalian itu seperti apa? Menurut kelompok kami, secara aspek sosial, masyarakat Arab pra-Islam mereka dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Mereka memiliki karakter positif seperti penyair, pemberani, ulet, daya tahan fisik, daya kuat, loyal pada pemimpin, menempati janji, menghormati tamu, dan lain-lain. Tapi sikap positif mereka tertutup oleh sikap atau karakter negatif mereka, seperti minum khamar, mabuk-mabukan, berjudi, merampok, riba, perbudakan, dan lain-lain. Oke, kasih tepuk tangannya. Oke, terakhir kelompok 4. Bagaimana pendapat kalian tentang kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam? Menurut kelompok kami, dalam bidang politik, bangsa Arab dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik, yaitu Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur yang beragama Nasrani dan Kekaisaran Persia yang beragama Zoroaster.
Ya. Oke, kasih tepuk tangan. Alhamdulillah ya. Untuk pelajaran kali ini kalian bisa mendiskusikan dan kemudian bisa menarik kesimpulan tentang bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, sekarang setelah pelajaran ini selesai ya, sekarang kita akan melakukan tes ataupun evaluasi dari pembelajaran kita hari ini ya. Disiapkan untuk perlengkapannya. Jadi kita akan melakukan evaluasi pembelajaran untuk mengukur bagaimana tingkat keberhasilan kalian dalam memahami materi hari ini. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, jangan contekan ya. Silakan dikerjakan. Soalnya ya saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Baiklah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak semua, akhirnya pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Jadi pembahasan kita kali ini ya tadi mengulas tentang bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, yang bisa kita tarik kesimpulannya bahwasanya kondisi masyarakat Arab sebelum Islam itu terbagi menjadi empat aspek. Yang pertama aspek agama pra-Islam, kemudian ada aspek sosial, kemudian ada aspek ekonomi pra-Islam, dan yang terakhir aspek politik masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi sebelum saya tutup, saya ingin tahu apakah kalian bisa mengingat apa yang sudah kita pelajari. Dapat disimpulkan bahwa kondisi masyarakat Arab sebelum Islam dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, kondisi kepercayaan; kedua, kondisi sosial; ketiga, kondisi ekonomi; keempat, kondisi politik. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan. Teman-teman semua ya. Jadi sebelum saya tutup, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana permulaan awal dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Ya, jadi mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.